Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kali ini kita akan membahas tentang metode analisis volumetri yang terakhir, yaitu metode kompleksometri. Nah, kita mulai dari definisi. Titrasi kompleksometri adalah suatu analisis volumetri yang didasarkan pada reaksi pembentukan senyawa kompleks. Nah, pada pembelajaran kimia Anda sudah mengetahui bahwasanya senyawa kompleks disusun oleh ion pusat yang berupa kation atau ion logam dan ligan. Ligan yang bisa berupa anion ataupun senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Apakah kegunaan dari titrasi kompleksometri ini? Ya, titrasi kompleksometri digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam atau kation dalam larutan. Ingat, senyawa kompleks tadi disusun oleh ion pusat yang berupa kation atau ion logam dan ligan yang berupa anion atau senyawa yang mengandung pasangan elektron bebas. Jadi ion pusat tadi itulah yang berfungsi sebagai sampel dalam titrasi kompleksometri. Nah, apa saja ciri-ciri metode kompleksometri ini? Yang pertama, selama titrasi berlangsung, itu terjadi reaksi pembentukan kompleks antara larutan standar dengan sampel. Di sini larutan standarnya adalah senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas dan larutan sampelnya adalah kation atau ion logam. Berikutnya dapat digunakan untuk menganalisis hampir semua kation logam. Dilakukan pada suasana pH tertentu sesuai dengan sampel logamnya. Artinya, beda sampel, beda pH yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat, itu menggunakan indikator logam. Kenapa menggunakan indikator logam? Karena yang akan ditentukan adalah konsentrasi dari kation logam. Maka indikator yang digunakan adalah indikator logam. Nanti akan kita pelajari apa saja contoh-contoh indikator logam dalam metode kompleksometri ini. Berikutnya yang kelima, larutan standar yang digunakan biasanya adalah EDTA, etilen diamin tetraasetat, yaitu sebuah senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron bebas ini yang nantinya akan berikatan dengan ion pusat yang bermuatan positif. Kita lanjutkan. Tadi sudah diketahui bahwasanya larutan standar yang sering digunakan adalah EDTA. Kenapa demikian? Karena yang pertama, perbandingan reaksi antara ion logam yang merupakan sampel dengan EDTA yang merupakan standar yang berfungsi sebagai ligan di sini, yaitu selalu 1:1, sehingga persamaan reaksinya sangat mudah untuk disetarakan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah EDTA itu lebih murah dibandingkan larutan pengomplek lainnya atau ligan lainnya atau larutan standar lainnya. Selanjutnya, kompleks ion logam atau sampel tadi dengan EDTA yang berfungsi sebagai larutan standar itu lebih stabil daripada dibandingkan kita menggunakan ligan-ligan lainnya. Oke, mari sama-sama kita lihat bagaimana rumus dari etilen diamin tetraasetat. Nah, kita mulai dari etilen.
Ya, etilen itu asal katanya dari etil. Kalau dalam senyawa organik kita ketahui bahwasanya yang ada itu adalah etana. Ya, C2H6. Nah, etil itu berarti C2 karena letaknya di tengah ya, C-nya 2. Seharusnya tadi kan etana hanya 6. Sekarang karena letaknya di tengah, dia punya tangan ke kiri dan ke kanan, maka tinggal hanya 2. Tidak, etilen. Diamin, tangannya berikatan dengan 2 buah amina. Amina ini asalnya dari NH2 ya, NH2, RNH2. Terusnya salah satu senyawa organik ya, RNH2, di mana di sini R-nya sudah ada etilen di sini, sedangkan hanya digantikan oleh ini. Rumus strukturnya seperti ini, CH2COOH ya. Karena di ini berasal dari bahasa Latin ya, di atau bi itu artinya 2 buah amina di sini. Nah, di mana hanya digantikan oleh, karena tangannya 2, ini ada 2 buah berarti jadi 4. Tetra itu menyatakan 4. Tetra asetat. Anda ingat asam asetat rumusnya adalah CH3COOH. Karena sekarang dia berikatan dengan N, maka satu hanya hilang. Sekarang tinggal CH2COOH. Jadi mulai menuliskan rumus EDTA itu dari tengah etilen dulu. 2 buah C diapit oleh 2 buah amin, N 2 buah, dan masing-masing H dari N ini digantikan oleh asetat. Sehingga jumlahnya 4, sehingga menjadi tetra asetat. Nah, tadi dijelaskan di awal bahwasanya yang menjadi ligan itu adalah larutan standar. Ligan itu bisa berupa anion yang bermuatan negatif atau senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas. Di sini EDTA adalah senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya N ini terletak di golongan 5A. Di golongan 5A berarti ada 5 elektron valensi. Ada 5 tangan. Sedangkan di sini baru kita temui N ini ada 3 tangan. Satu ke C ini, satu ke C yang di bawah, satu lagi ke C yang di samping sini. Nah, 2 lagi berarti itu merupakan pasangan elektron bebas. Berarti bisa kita gambarkan di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Nah, inilah yang nantinya akan berikatan dengan sampel yang merupakan ion logam atau kation atau ion positif. Selain itu juga O juga mempunyai pasangan elektron bebas. Kita ketahui O mempunyai 6 elektron valensi. Sedangkan di sini ikatannya baru 2. Satu ke C, satu ke O. Nah, yang 4 lagi membentuk 2 pasangan elektron bebas. 2 di atas, 2 di bawah. Itulah nanti juga akan berikatan dengan sampel yang merupakan ion positif. Nah, kita lanjutkan. Sifat-sifat larutan standar EDTA. Yang pertama, dia berupa larutan yang berwarna bening. Ya. Selanjutnya, dapat bereaksi hampir dengan semua logam kecuali golongan 1A. Kita ketahui yang merupakan logam yaitu 2A, 3A dan antara 2A dan 3A yang kita sebut dengan golongan transisi. Nah, dia hanya tidak bisa bereaksi dengan golongan 1A. Berikutnya, dalam membentuk kompleks dengan logam, EDTA berfungsi sebagai ligan atau sebagai tangan. Kemudian, dalam perhitungan menggunakan konsentrasi molar atau M besar molaritas.
Seperti yang dikatakan tadi, 1 mol EDTA tepat bereaksi dengan 1 mol logam itu membentuk 1 mol kompleks. Jadi spesial untuk kompleksometri, satuan yang kita gunakan adalah molaritas, bukan normalitas. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya indikator yang digunakan dalam kompleksometri adalah indikator logam. Karena yang akan kita tentukan di sini adalah ion logam atau kation atau ion yang bermuatan positif. Secara definisi, indikator logam adalah suatu senyawa berwarna yang dapat membentuk kompleks dengan logam, di mana warna kompleksnya akan berbeda dengan warna dalam keadaan bebas. Jadi, jika dia berikatan dengan ion pusat, ion pusat dengan logam, maka dia akan membentuk warna yang berbeda dibandingkan jika dia dalam keadaan bebas. Indikator logam ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, dapat membentuk kompleks dengan logam. Berarti sifatnya sama dengan larutan standar. Artinya, saat nanti titrasi berlangsung, akan terjadi persaingan memperebutkan ion logam antara indikator dengan larutan standar. Sebagaimana yang sudah dinyatakan tadi, bahwasanya EDTA adalah ligan yang paling stabil. Dapat kita simpulkan bahwasanya EDTA pasti akan selalu menang jika dibandingkan dengan ligan yang lain. Yang kedua, dalam senyawa kompleks itu berfungsi sebagai ligan. Itu sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, warna kompleksnya akan berbeda dengan warna ion bebasnya. Makanya dia bisa digunakan sebagai indikator karena warna di awal dengan warna di akhir akan berbeda. Kemudian mempunyai warna yang berbeda pada pH-pH tertentu. Selanjutnya, kestabilan kompleks logam dengan indikator lebih kecil dari kestabilan logam dengan EDTA. Apabila semua logam telah habis bereaksi dengan EDTA, ingat tadi logam berada di elemer karena dia berfungsi sebagai sampel, dan EDTA berada dalam buret karena dia berfungsi sebagai larutan standar. Maka semua indikator yang berasal dari M indikator itu sudah bebas. Ya. M indikator itu maksudnya M itu asal katanya dari metal, itu logam ya, indikator logam. Indikator bebas ini mempunyai warna yang berbeda dibandingkan dengan kompleks M indikator. Saat inilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Sebelum titrasi, sampel atau larutan standar primer, kalau Anda melakukan standarisasi, itu terlebih dahulu ditambahkan indikator. Ingat, indikator yang ditambahkan tadi juga berfungsi sebagai ligan yang kita lambangkan dengan IND ya. Sehingga terbentuk kompleks logam dengan indikator. Itu yang kita lambangkan dengan MIND. Kompleks antara logam dengan indikator. Kemudian ditambahkan zat pemasking serta larutan buffer. Apa itu pemasking? Pemasking itu asal katanya dari mesh, masker, perisai, penopeng ya. Jadi zat yang ditambahkan ke dalam senyawa atau zat yang dianalisis yang berfungsi untuk melindungi zat yang akan dianalisis dari zat lain. Jadi maksudnya dalam suatu sampel itu
dalam satu sampel itu mengandung beberapa macam logam. Nah, logam yang akan kita tentukan adalah logam tertentu, logam X. Maka logam-logam lainnya supaya dia tidak ikut bereaksi dengan EDTA ataupun dengan indikator, dia harus disingkirkan. Cara menyingkirkannya bagaimana? Itu kita tambahkan zat pemasking, sehingga logam-logam tadi akan membentuk kompleks dengan zat pemasking yang kita tambahkan. Sebelum titrasi, yaitu logam sampel, kita tambahkan indikator, maka akan terbentuk kompleks M indikator yang berwarna. Di sini kita contohkan, yaitu saat standarisasi maka warnanya adalah berwarna ungu. Nah, saat titrasi berlangsung, M indikator yang sudah terbentuk tadi itu akan terurai kembali menjadi M+ dan indikator min yang akan diserang oleh EDTA, sehingga terbentuk kompleks M EDTA. Saat titik akhir titrasi, semua M indikator ini indikatornya sudah terbebaskan, sehingga terbentuklah indikator dalam keadaan bebas. Kalau awalnya dia berwarna ungu atau violet ini, dia adalah kompleks antara M dengan indikator, sedangkan di titik akhir adalah terbentuk warna indikator itu sendiri, indikator dalam keadaan bebas yang berwarna biru. Ini contoh-contoh indikator logam yang digunakan. Kita akan berkenalan nanti dengan Eriochrome Black Tea atau EBT, itu pH-nya adalah 8 sampai 10,5. Semua logam yang bisa membentuk kompleks di pH 8 sampai 10,5 ini bisa kita gunakan EBT sebagai indikatornya. Jadi jika kita ingin memilih indikator, sesuaikan dengan pH logam masing-masing membentuk kompleks. Kita lanjutkan dengan standarisasi EDTA dengan ZnSO4. Berarti di sini EDTA adalah larutan standar sekunder, sedangkan ZnSO4 adalah larutan standar primer. Prinsipnya adalah standarisasi EDTA dengan ZnSO4 dilaksanakan pada pH 10 dan menggunakan indikator EBT. Mengapa demikian? Karena kompleks antara Zn dengan EDTA itu akan terbentuk stabil pada pH 10. Makanya kita gunakan indikator EBT. Sebelum titrasi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada reaksi sebelumnya, itu logam Zn sebagai ion pusat akan membentuk kompleks dengan indikator EBT yang ditambahkan dengan membentuk warna merah violet atau ungu. Itu adalah warna ZnEBT. Kemudian ketika titrasi berlangsung, berarti ketika kita menambahkan EDTA tetes demi tetes dari puren, maka terbentuk kompleks antara Zn dengan EDTA. Ini bisa terjadi karena kestabilan kompleks Zn dengan EBT itu lebih kecil jika dibandingkan kestabilan kompleks Zn dengan EDTA. Maka kompleks ZnEBT akan terurai atau lepas kembali menjadi Zn dan EBT dalam keadaan bebas. Apabila semua Zn sudah terkompleks oleh EDTA, maka semua indikator sudah dalam keadaan bebas. Maka terbentuklah warna biru yang menyatakan bahwasanya EBT-nya sudah bebas. Ini sesuai dengan reaksi yang sudah dijelaskan tadi. Ini warna di awal sebelum titrasi, dan ini warna titik akhir titrasi. Ada beberapa penggunaan dari metode kompleksometri ini. Di sini akan dicontohkan dua. Itu yang pertama adalah penentuan kadar Al3+. Anda dapat lihat bagaimana cara pelaksanaannya, yaitu di LKPD. Penentuan kadar Al3+ ini prinsipnya adalah si Al ini bereaksi lambat dengan EDTA pada suhu kamar, sehingga kita tidak bisa menggunakan EDTA sebagai pentitrasi. Cara mengatasinya adalah Al dan EDTA dipanaskan terlebih dahulu, di mana penambahan EDTA-nya harus berlebih dan terukur. Nantinya
EDTA yang berlebih ini yang akan dititrasi dengan ZnSO4. Jadi di sini penggunaan ZnSO4 justru berada pada buret. Ilustrasi dari pengerjaan penentuan Al30 ini adalah sebagai berikut. Al itu kita tambahkan EDTA berlebih dan terukur, sehingga itu terbentuk komplek antara Al EDTA dan EDTA sisa. Dan setelah ini ditambahkan, langsung kita tambahkan EBT. Di sini karena EBT juga sama fungsinya dengan EDTA, yaitu sebagai ligan, dan kita ketahui EDTA akan selalu menang jika berhadapan dengan ligan lainnya. Maka otomatis si EBT di sini berada dalam keadaan bebas. Dia kalah sehingga membentuk warna biru. Jadi di awal titrasi warnanya adalah warna EBT dalam keadaan bebas, yaitu warna biru. Nah, saat titrasi berlangsung, ini ada kesalahan sedikit ya, ini ZnSO4 yang berada pada buret itu akan bereaksi dengan EDTA sisa, sehingga terbentuk komplek antara Zn dengan EDTA. Nah, bagaimana titik akhirnya bisa kita tentukan? Nah, kelebihan 1 atau 2 tetes ZnSO4 itu akan membentuk komplek ZnEBT yang berwarna ungu. Jadi kondisinya terbalik dengan kondisi saat standarisasi tadi. Saat sebelum titrasi justru yang terbentuk adalah warna EBT bebas karena EBT kalah bersaing dengan EDTA. Saat titik akhir titrasi setelah Zn EDTA semuanya bereaksi, maka Zn yang berlebih justru nantinya akan bereaksi dengan EBT sehingga terbentuk komplek EBT, Zn EBT yang berwarna ungu. Bagaimana prinsip reaksinya? Sebelum titrasi, Al itu ditambahkan EDTA berlebih akan terbentuk Al EDTA dan EDTA sisa. Terbentuk warna biru karena EBT dalam keadaan bebas. Sedangkan saat titrasi, EDTA sisa itu akan bereaksi dengan ZnSO4 yang kita tambahkan dari buret. Sehingga terbentuk Zn, EDTA, dan SO4 2-. Saat titik akhir titrasi, ketika si Zn EDTA semuanya sudah bereaksi, maka ZnSO4 justru akan mengejar EBT, sehingga terbentuklah komplek Zn EBT yang berwarna ungu. Rumus yang digunakan di sini adalah karena kita menggunakan EDTA-nya terukur dan berlebih, maka V kali M Al3+ itu akan sama dengan V kali M EDTA dikurang V kali M ZnSO4, di mana M EDTA yang kita gunakan adalah M EDTA hasil standarisasi pada proses standarisasi sebelumnya. Silakan Ananda kerjakan soal ini ya. Yang kedua, aplikasinya adalah penentuan kesadahan air. Kesadahan berdasarkan kandungannya terbagi atas kesadahan kalsium yang kita tentukan sebagai CaCO3. Ini bisa kita lakukan pada pH 12. Kemudian kesadahan total itu kesadahan Ca2+ dan Mg2+ itu kita bisa lakukan pada pH 10. Untuk penentuan kesadahan air ini akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran berikutnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang sudah dijelaskan tadi dan bisa mengaplikasikan dalam penentuan sampel yang berupa ion logam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.